Shalom semua. Mari yang sudah siap di kamera, sama-sama mari satukan hati. Kita kembali lagi, tetap stay ada di hadirat Tuhan, karena hanya Dialah suplai penting yang memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kemenangan-kemenangan dari hari ke hari. Mari sama-sama siang ini dengan anugerah Tuhan kita terus dimampukan. Di hadirat-Mu, Ku buka hidupku, lembutkan hatiku, mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Hadirat-Mu, buka hidupku, lembutkan hatiku, mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Sama-sama mari katakan, berada di hadirat-Mu, buka hidupku, lembut
sumber kekuatan kami. Kaulah segalanya, Kaulah sumber kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami ada di sini bukan karena kekuatan kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bukan oleh karena kekuatan kami Tuhan, tapi oleh Roh-Mu yang membawa kami sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami. Roh Kudus, terima kasih buat karya-Mu. Kau melatih kami hidup dari firman-Mu, hidup dari perkataan-Mu. Shikaralabayaralabase, indaralabasandaralabayaralabase. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya Engkaulah sumber kami Tuhan. Latih kami Roh Kudus dari waktu ke waktu. Firman-Mu menjadi lifestyle kami. Kebenaran yang tersingkap akan terus membentuk kami, membenahi hidup kami sehingga hidup kami makin selaras, akurat di dalam Engkau Tuhan. Orang melihat hidup kami terus terpola di dalam kebenaran-Mu. Shikaralabayaralabaralabasandaralabaralabase, hotakaralabashikarabarabarabayaralamo. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaralabashandaralabasikaralabaralaba, likatakaralabasakaralabase. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan yang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus.
ada sampai hari ini Tuhan. Kurun waktu yang kami lalui, kami lewati, kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami alami sungguh realita hadirat-Mu yang memampukan kami. Anugerah yang Kau beri pada kami, anugerah yang Kau berikan kepada seluruh keluarga rohani, memampukan kami ada di hadirat-Mu sampai hari ini, memampukan kami terus gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk menyelaraskan diri dalam kebenaran, menerima firman, sehingga hidup kami makin menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, beri hati yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah dari hari ke hari. Firman tidak lagi menjadi familiar bagi kami, tapi firman terus bekerja secara signifikan dalam hidup kami, makin nyata dari hari ke hari, mindset seluruh hidup kami, sehingga hidup kami makin berkenan, memperkenan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus diset dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, mengampuni kami dari segala dosa, kekurangan, mungkin tersandung, menjadi sandungan bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan dan terus selaraskan kami. Biarlah hanya firman-Mu kami menjadi suratan yang terbuka dapat dibaca oleh semua orang. Ini hidup kami Tuhan, hidup kami dinilai, diamati. Oh, bagai saksi-saksi bagikan awan yang mengelilingi hidup kami. Biarlah kami terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerahkan kepada kami Tuhan iman yang terus bertumbuh dari hari ke hari lewat ketersediaan hidup kami untuk dibangun, untuk dikoreksi, untuk ditegur, untuk dinasihati, sehingga hidup kami makin menjadi menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa siang hari ini. Roh Kudus terima kasih. Semua keluarga rohani yang sudah tersedia siang ini, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Menyadari kita semua sampai ada di hari ini, sungguh-sungguh bukan karena kekuatan kita, sungguh-sungguh bukan karena kehebatan kita. Amin. Oleh karena itu saudara, berada di hadirat Tuhan adalah saat-saat yang sangat menyenangkan. Berada di dalam hadirat Tuhan, kita memberi penyembahan, kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami satu keterhubungan yang makin erat, makin intim, membuat hidup kita tidak ada lagi hal-hal yang sulit, yang membuat kita susah, membuat kita sukar untuk menjalani hidup. Tetapi kita begitu enjoy karena kita tahu Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita akan terus bekerja dari hari ke hari. Amin saudara. Pekerjaan dan semua aktivitas-aktivitas yang kita lalui, semua profesi saudara, keluarga rohani di mana saja berada, tidak akan lagi menjadi satu kehidupan aktivitas yang sulit dan sukar untuk dilalui, tetapi kita menjadi pribadi yang enjoy menjalani hidup. Kita merasakan anugerah Tuhan yang mampukan kita untuk ada sampai pada hari ini. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, mari bersama-sama kembali di siang hari ini kita bersama-sama kembali di siang hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kemarin kita sudah belajar tentang miliki dasar keyakinan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Itu sebabnya saudara, sangat penting bagi kita untuk dari hari ke hari melatih diri kita, ya, melatih diri kita masing-masing untuk terus dibangun di dalam kebenaran, melatih diri kita
dari dasar keyakinan yang lama kita ganti dengan pola kebenaran firman yang terus men-set hidup kita, sehingga dari hari ke hari hidup kita makin terset di dalam kebenaran. Amin, saudara. Ketika kita sadar bahwa di hadirat Tuhan menjadi sangat indah, mengklirkan seluruh kondisi hati kita, membuat hidup kita makin bergairah, karena di sana ada satu area di mana kita mengagumi Dia, kita menyembah Dia. Penyembahan adalah sebuah bentuk dari kerelaan kita, satu ketersediaan kita. Kita mengagumi Dia, kita sadar bahwa Dia satu-satunya Allah yang berkuasa. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebatnya kita ada di titik ini. Sehingga rasa kagum yang kita ungkapkan dengan penyembahan bahwa Engkau segala-galanya dalam hidup kita adalah satu bentuk dari keterhubungan kita. Sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, sungguh sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pribadi, sebagai pemimpin, sungguh-sungguh sadar. Memasuki 6 bulan, saudara ya, memasuki 6 bulan ke 7 bulan, saya tahu setiap hari seperti ini bukan kekuatan saya lagi. Saya sungguh-sungguh sadar, baik secara fisik, ya entah itu suara, kesiapan saya tahu bukan karena saya. Karena itu saudara, mari kita terus memberi hidup kita. Di mezbahnya kita persembahkan seluruh hidup kita. Kita harus terus sadar bahwa dasar keyakinan yang kita bangun dari hari ke hari memastikan kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang pemenang, menjadi pribadi yang tidak lagi mudah menyerah karena melihat tantangan di pekerjaan, di rumah tangga, di dalam usaha, di dalam studi. Tetapi kita menjadi pribadi yang selalu optimis, bukan pesimis, karena kita mengenal siapa Allah yang adalah Bapa kita. Itu dasar keyakinan yang kita bangun. Kita harus kenali, kita harus sadar benar-benar prinsip ini harus terbangun dalam hidup kita. Jika tidak, kita akan menjalani hidup kita dengan selalu melihat keterbatasan kita manusia, ketidakmampuan kita manusia, ketidaksanggupan kita manusia, dan itu yang menghalangi kita untuk alami kemenangan. Tetapi pada waktu saudara dan saya sadar mengenali bahwa Bapa kita, mengenali bahwa Allah adalah sebagai Bapa bagi kita, maka kita akan selalu ada kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Melewati pekerjaan, pendidikan, bahkan mungkin usaha, bahkan mungkin bisnis, keuangan, bahkan mungkin dalam keluarga, rumah tangga, kita selalu lihat faktor Tuhan terbesar yang memampukan kita dari hari ke hari. Siapa kita sebenarnya? Kalau secara ukuran daging kita tidak ada bedanya dengan orang lain, tetapi yang membedakan engkau dan saya adalah keterhubunganmu, keterhubunganku dengan Allah yang adalah Bapa bagi kita, akan membuat kita melihat diri kita bukan kita lagi, tetapi Dia yang bekerja, Dia yang terus memampukan kita. Firman yang kita hidupi, Dia akan memampukan kita. Dia yang akan menyanggupkan kita untuk dari hari ke hari menjadi pelaku firman. Katakan amin. Kita menyadari sungguh bahwa hidup yang saudara dan saya jalani, sebenarnya saudara ada terlalu banyak hal, dan saudara kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saudara kita bisa melewati hari-hari kita. Kita bisa seperti apa yang Mam sampaikan tadi, di dalam kurun waktu yang kita jalani, kita tahu saudara, ini bukan waktu yang main-main. Ini bukan waktu yang sekedar kita sedang cari pamor, kita sedang mengejar ambisi pribadi. Tapi satu, Tuhan tahu dan Tuhan mengenal apa yang engkau dan saya bangun, apa yang engkau dan saya membayar harga sampai di titik ini. Karena kita bergerak bukan mendengar arahan oleh manusia, tetapi arahan Tuhan. Tuhan berbicara dan kita hidup hanya bisa hidup dari suara Tuhan, dari perkataan Allah, dari firman yang memberikan kehidupan dan menjadi jaminan kita. Itu sebabnya saudara, satu bukti bahwa kita ada hari ini bukan karena kekuatanmu dan kekuatanku. Secara pribadi Mam dengan rendah hati mau berkata, terima
terima kasih untuk ketersediaan saudara. Saudara adalah bagian dari penyemangat saya untuk membuktikan bahwa saudara tetap stay, saudara tetap tersedia untuk ikut di dalam agenda Tuhan, untuk bersama-sama memberi diri tersedia, di-set di dalam kebenaran, dibangun di dalam kebenaran. Dan bagi saya, engkau adalah keluarga rohani yang membanggakan di dalam komunitas keluarga rohani kita di tempat ini. Mari saudara, tanpa saudara saya pun tidak akan mungkin bisa melakukannya. Tetapi ketersediaan saudara membuat saya melihat betapa hati saudara meluap-luap, betapa hati saudara bergairah dari hari ke hari. Itu yang menjadi penyemangat bagi saya. Dan saudara, saya percaya jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Sangat bersyukur saudara, saya secara pribadi sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bersuka cita. Karena sungguh memasuki 6 bulan saudara, saya tahu dan sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama saudara. Saya tahu tantangan begitu banyak. Ya, tapi kita tidak hidup apa perkataan orang. Jangan takut hidup menjalani kehidupan dengan apa kata orang, karena kita dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, hanya berpatokan hidup dari firman-Nya, kita aman di dalam lindungan Tuhan. Amin saudara. Kita tidak hidup dari perkataan siapapun yang membunuh, menghancurkan, mengintimidasi, dan tidak ada kehidupan di sana. Tetapi kita hidup dari perkataan Allah. Ingat, kita hidup dari perkataan Allah, dari suara Tuhan yang memberi kehidupan, yang memberikan keberanian, yang memberikan kemenangan. Sehingga apapun kita bisa lewati, kita abaikan. Kita tidak gubris itu, karena kita tahu yang kita hidup adalah perkataan firman, kebenaran yang terus membentuk kita dan mempolakan gaya hidup kita, sehingga kehidupan kita makin hari makin kuat, makin strong in the spirit. Kita tidak lagi melihat berbagai tantangan di area hidup kita, tetapi kita hidup dari kuasa perkataan Tuhan. Kita hidup dari janji-janjinya. Kita hidup dari kekuatan firman yang Dia ucapkan, firman yang diajarkan, dihidupi setiap hari oleh kita. Katakan amin. Saudara, satu hal yang kita mau renungkan, mari terus di kurun waktu yang ada, di waktu-waktu yang kita jalani, saudara perhatikan bahwa saudara harus terus mengalami ukuran roh, harus ditingkatkan. Ingat sekali lagi, ukuran roh harus ditingkatkan. Bicara ukuran roh harus ditingkatkan dalam hidup kita setiap hari, ya, bukan cuma pada hari Minggu. Ukuran roh yang kita, kehidupan roh yang kita bangun harus kita tingkatkan setiap hari. Dan ini kita diset setiap hari. Kita sudah memasuki 6 bulan, memasuki 6 bulan menuju ke 7 bulan. Saudara, inilah bagian dimana kita semua memastikan ukuran roh terus makin kuat, makin tinggi, makin berkuasa, makin berotoritas. Bagaimana bisa mengukurnya? Cara mengukurnya adalah bagaimana keberadaan hidupmu dari hari ke hari. Tidak lagi terbangun dengan cara-cara yang lama, begitu mudah terdistract, begitu mudah tercemari, begitu mudah terkontaminasi. Ya, mungkin marah, meledak-ledak dan lain-lain. Tetapi saudara mengalami di mana ukuran daripada roh yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, kehidupan roh kita makin kuat, makin strong, makin bertahan. Orang berkata apapun, kita seperti tidak mempan, kita tidak lagi terpengaruh, tapi kita terus menghidupinya, makin bertekun. Karena Roma 8 ayat 19, anak orang di luar sana, seluruh makhluk menunggu dan menanti anak itu dibangkitkan. Amin saudara. Mari hari-hari ini saudara saya berdoa
kita semua hari lepas hari terus sadar ukuran roh harus terus meningkat. Bagaimana caranya, Ma? Taati firman, hidupi firman. Semua kebenaran yang datang mengoreksi kita, kita harus makin dibenahi, makin terpola. Hidupi firman, tidak ada cara lain. Sehingga hidupmu dari hari ke hari tidak ada lagi roh yang coba, roh dunia coba membuat hidup kita menjadi duniawi, membuat hidup kita kembali kepada pola yang lama. Tetapi pola pikir yang dibenahi dalam kebenaran, itu yang akan membedakan kita dengan yang lain. Kita bukan lagi Kristen yang biasa-biasa, orang benar yang berbeda. Ingat sekali lagi, orang benar yang berbeda, yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Karena kita rindu melalui hidup kita, kita menjadi representasi dari kerajaan Allah di bumi ini. Katakan amin. Izinkan Tuhan, saudara, amin. Hidup kita, ya, dari hari ke hari harus terus kita set di dalam kebenaran. Hari ini, saudara, Tuhan rindukan kita untuk benar-benar kehidupan kita dari waktu ke waktu. Amin, saudara. Kita terus memastikan ada sesuatu yang terus berubah. Tuhan makin mengimpasi hidup kita. Artinya ketika kita hidup di dalam kebenaran, menghidupi firman secara akurat, hari lepas hari, pikiran kita, kebiasaan kita, sifat, tindakan, perbuatan kita, pasti, saudara, saya percaya engkau pasti alami perubahan. Perubahan yang engkau alami itu yang akan menjadi ukuran. Perubahan yang engkau alami dalam hidupmu, engkau men-set seluruh hidupmu dalam kebenaran. Ukuran itulah yang akan dilihat, karena engkau akan berbeda dari sebelumnya. Engkau akan berbeda dengan yang lain. Caramu meresponi seluruh keadaan yang terjadi, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup, seperti kebanyakan orang alami, akan sangat berbeda. Katakan amin. Amin, saudara. Oh, saya berdoa, saudara, setiap hari pastikan hidup kita terus diset di dalam kebenaran. Hidup kita terus dibangun dalam kebenaran. Jangan menjalani rutinitas kehidupan yang terus dalam kepalsuan. Firman hanya didengar ketika di gereja. Firman didengar atau hanya dibaca, atau hanya menjadi sesuatu yang hanya familiar. Tetapi jadikan firman adalah patokan hidup. Itu menjadi pola, dasar keyakinan, sehingga kita memiliki prinsip yang kuat. Kita tidak lagi terpengaruh oleh apa kata orang. Kita tidak lagi terpengaruh oleh apa yang orang bangun, apa yang orang katakan. Tetapi kita menghidupi dasar keyakinan itu menjadi kebenaran. Itulah prinsip yang harus kita pegang. Katakan amin. Roh kehidupan harus terus bekerja. Ya, hukum roh kehidupan harus terus makin menjadi nyata. Orang yang dibangun di dalam roh, maka pasti hidupnya akan memunculkan buah. Buah kehidupan yang terus makin, buah kehidupan yang terus memunculkan buah-buah yang menyenangkan, menginspirasi orang, yang membuat orang melihat dan terinspirasi, terdorong untuk mereka mau dipolakan di dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik. Kebanyakan dari kita membiarkan firman begitu familiar. Kita membacanya di status kah, kita bikin status kah, tapi tidak pernah menjadi gaya hidup. Oh, hari ini saya mau berkata kepada saudara, masa perubahan sudah tiba. Mungkin ini kedengaran dengar baik, ini kedengaran sangat ekstrim, tapi dengar baik. Orang yang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan akan alami realita hadirat Tuhan yang membawa kehidupan mereka, kehidupan kita makin mengalami kecenderungan hati yang terbangun secara akurat. Karena kita memiliki keterhubungan dengan Bapa, kita memiliki keterhubungan dengan ruang tahtanya, sehingga Roh terus mengajar kita. Roh Kudus akan terus melatih kita. Kita tidak hidup lagi duniawi, kita tidak hidup lagi dengan sifat-sifat kedagingan, tetapi Roma 8 berkata di sana, kita tidak lagi hidup oleh daging tapi oleh roh. Katakan amin. Ini yang akan terjadi. Ini yang orang dengar mungkin merasa terlalu ekstrim. Kita mungkin menjadi orang yang orang berpikir
lebih hebat, lebih benar. Jangan dengarkan apa kata orang. Setiap pribadi akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jika engkau alami restorasi, alami perubahan, jangan lagi main gereja-gerejaan. Gereja bukan lagi sekedar tempat untuk kita datang berkunjung, sekedar menjadi suatu aktivitas rohani yang begitu sibuk kita melayani kiri kanan. Tetapi apa artinya tidak ada hadirat Tuhan yang terbangun, yang mengoreksi kehidupanmu? Semuanya hanya akan dijalani secara agamawi. Oh, saya berdoa dari tempat ini, terobosan terjadi dalam hidupmu. Evaluasi semua hidup kita, pelayanan kita, hidup kita, apa yang kita bangun. Pastikan jika kita benar-benar ada di dalam Dia, maka hidup kita pasti dari hari ke hari selalu terkoreksi oleh firman. Ada rasa hormat yang tinggi dari waktu ke waktu untuk terus hidupi kebenaran. Kita tidak lagi menjalani sebuah rutinitas agamawi, tidak lagi saudara, tapi itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita, kegairahan yang meluap-luap, bukan sensasi. Sekali lagi saya ulangi, bukan sensasi, tapi kehidupan roh yang terus bergerak, beroperasi dalam kita secara leluasa. Ada kegairahan, ada kehidupan yang terus mindset kita, yang terus menjadi dasar kekuatan kita, sehingga kita bertahan, kita memiliki kesanggupan, kemampuan yang berbeda dari yang lain. Katakan amin. Ingat, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bersama-sama. Ketika kita dari hari ke hari saudara, ya, dari waktu ke waktu kita makin diset di dalam kebenaran, maka saudara, pasti kita akan menjadi pribadi yang kita bisa merasakan, kita bisa mengevaluasi. Hidup kita makin berbeda, tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal, misalnya hal-hal yang lahiriah. Saudara, keuangan, hal-hal hubungan, hal-hal apa lagi, hal-hal yang menjadi kenikmatan dunia, kesenangan. Tidak lagi saudara, kita menjalani kehidupan dengan satu kegairahan, kepenuhan di dalam kasih Tuhan, sehingga saudara ukurannya adalah bukan hal-hal yang duniawi lagi, tapi sukacita Tuhan memenuhi kita. Kita bergairah, kita bersemangat karena ukuran roh yang bekerja di dalam kita begitu terus meningkat dari hari ke hari, dan terjadi penundukan diri, terjadi satu ketaatan, terjadi penyelarasan, terjadi keterhubungan yang makin erat, makin intim dengan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat sebentar dalam kitab Roma. Saya mengingatkan kita untuk tidak menjalani kehidupan agamawi, ya, tapi mari jalani kehidupan di dalam hukum roh dan kehidupan roh, kuasa firman dan roh bekerja. Itu yang akan dilihat. Karena ketika hidup kita terus terbangun secara akurat, kita akan menghasilkan buah-buah. Kehidupan kita akan dilihat oleh orang, menjadi pola bagi orang lain. Katakan amin. Kita lihat kitab Roma, saudara, kita lihat Roma pasal 8. Kalau saudara baca, ya, saya tidak akan bawa saudara di pasal 6, tetapi di saudaranya sedikit saja melihat di situ bahwa jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, Roma pasal 6 ayat 5, ya, dikatakan di sana kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah mati, ya, manusia lama kita. Sorry, ada agak gelap saudara. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan. Perhatikan baik-baik. Di Roma pasal 6 ayat 5 terus ayat 6 dikatakan manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin saudara. Sebab siapa yang telah mati, ia telah mati dari dosa. Ya, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus,
ya kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin, saudara. Jadi saudara, kita tidak lagi memperamakan diri kepada hal-hal yang duniawi, tetapi jalan-jalan kebenaran itu akan menjadi tujuan kita, akan menjadi portal bagi kita. Kita mengikuti jalan-jalan kebenaran. Apa kata firman? Kita tidak lagi memperamakan diri kepada hal-hal yang duniawi, sifat-sifat duniawi, hal-hal yang karnal, pikiran karnal, tetapi kita menghidupi firman sehingga roh kehidupan bekerja, hukum roh kehidupan makin bekerja, mindset hidup kita. Dan jika kita hidup di dalam hukum roh dan kehidupan, roh bekerja, maka kehidupan pasti mengalir. Roh bekerja, firman Tuhan bekerja, maka saya percaya kehidupan akan mengikuti kita, sehingga tidak ada lagi kesuaman, tidak ada lagi kebosanan, tidak ada lagi kejenuhan, tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah kehidupan. Dosa sudah berlalu. Dosa tidak lagi bisa dengan mudah memberikan tawaran-tawaran atau menggoda kita, tetapi kita kuat di dalam roh. Hidup kita makin kuat. Suara Tuhan yang berbicara kepada kita membentuk karakter kita, mampu menolak, dan itu sangat kuat sehingga kita dapat katakan kita memiliki kekuatan di dalam roh. Strong in the spirit. Amin, saudara. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ini, saudara, maka setiap pribadi akan makin memastikan kita hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam roh. Kenapa, saudara? Sebab orang-orang yang hidup di dalam roh, hukum roh, saudara perhatikan, akan makin bekerja. Dia akan beroperasi dalam hidup setiap orang yang memilih berfokus untuk hidup terpola di dalam kebenaran. Maka hukum roh kehidupan akan bermanifestasi dalam hidup mereka. Artinya hukum itu akan menolong mereka, hukum itu akan membela mereka. Ketika hukum dosa coba untuk menarik kita kembali kepada dosa, hukum roh dan kehidupan akan selalu menolong kita untuk kita mampu dan sanggup menolak segala godaan dosa. Hukum roh kehidupan ini bicara tentang hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum dari firman itu sendiri. Ketika kita menghidupi firman, maka artinya kita sedang ada di dalam area beroperasi dalam hukum roh dan kehidupan. Maka dosa, hukum dosa dan maut tidak akan lagi berseliweran di sana. Setiap kali kita tergoda, mungkin marah pada hari itu, oh, hukum roh dan kehidupan yang kita sudah komitmen, dia beroperasi menolong kita, mengingatkan kita, sehingga apa yang tadinya mungkin kita coba terdistract, dengar baik-baik, kita tidak akan lagi terpengaruh dengan marah meledak-ledak, tapi kita stabil. Kemarin Imam sudah jelaskan dasar keyakinan yang dibaharui, dibenahi, yang dibangun secara akurat akan memberikan dampak yang luar biasa. Emosi kita ya menjadi stabil. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang tidak terkendali, ya, tapi emosi kita menjadi stabil karena kita terus melatih. Selalu hati kita, Roh Kudus begitu kuat berbicara karena kita mengizinkan Dia bekerja, melatih kita, menolong kita setiap hari, setiap saat, dan kita hidup di dalam hukum roh kehidupan. Ketika hukum roh kehidupan beroperasi, saya percaya hukum dosa tidak lagi menyentuh kita karena kita hidup di area hukum roh dan kehidupan. Katakan amin. Daging tidak ada lagi di sana, tidak ada lagi keinginan-keinginan daging. Saudara baca kitab Roma pasal 8. Sebab apa yang, perhatikan, coba kita baca. Coba Mam ambil Alkitab yang lebih besar. Sebentar Mam periksa. Oke, kita lihat bersama-sama, saudara. Kita coba baca. Roh Kudus tolong kami. Dikatakan di sini, saudara perhatikan baik-baik. Roma pasal 8 ayat 1, saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Perhatikan kalimat ini, saudara. Ikuti dengan baik. Roma 8 ayat 1 dan seterusnya. Demikianlah sekarang
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dengar baik-baik. Di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia tidak menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Perhatikan baik-baik. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Ayat 4. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebentar, tinggal dulu di situ. Perhatikan baik. Ayat 5 di Roma pasal 8 di sini bicara mereka yang hidup oleh daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu sebabnya jangan heran ketika saudara kita tidak terpola dengan benar dengan pola ilahi. Dia adalah model kita. Yesus anak Allah adalah model bagi kita dalam ketaatan, penundukan diri kepada Bapaknya. Apa yang dilakukan dia kerjakan, yang dia dengar, dia mendengar dari Bapaknya, bukan dari dirinya sendiri. Jadi sebuah keterhubungan yang dia bangun dengan Bapa. Hal yang sama juga harusnya ini menjadi pola bagi kita. Ketika hidup kita dipolakan dalam kebenaran, maka dari hari ke hari pola kebenaran ini, pola ilahi ini akan mulai bekerja secara nyata. Sehingga saudara, kalau kita perhatikan Roma pasal 8 ayat 5 ini dikatakan orang yang hidup dari daging memikirkan daging, orang yang hidup dari roh memikirkan hal yang dari roh. Jelas sekali. Jadi kalau hidupmu dari hari ke hari diset di dalam kebenaran, engkau hidup dari firman dan Roh Kudus bekerja, firman kebenaran itu terus membangun kita, mempolakan hidup kita, maka pasti seluruh hidup kita terfokus kepada perkara-perkara roh. Apa yang dari roh yang menjadi kehidupan, tujuan kehidupan kita. Sehingga dari hari ke hari kita akan terus menjalani kehidupan yang makin kuat, makin teguh. Tantangan-tantangan, persoalan-persoalan tidak lagi mengganggu kita. Kekuatan roh akan membedakan kita dengan yang lain. Kita terbangun, terlatih, terpola dengan benar atau tidak. Itu akan terlihat dari bagaimana hidup kita terus menjadi pelaku firman. Terus berfokus untuk dibenahi semua hal yang manusiawi, semua hal yang duniawi, yang daging. Kita harus terus belajar memberi diri untuk menerima setiap firman yang diimpartasikan sebagai suplai penting untuk mengganti semua pola pikir duniawi dengan pola pikir kerajaan, dengan pola pikir kebenaran, dengan pola pikir yang akan membawa kita hidup dari roh itu, hidup dari kuasa firman itu. Roh bekerja. Katakan amin. Ayat 5 saudara tadi dikatakan orang yang hidup dari daging memikirkan apa yang dari daging, tetapi orang yang hidup dari roh memikirkan apa yang dari roh. Ayat 6 saudara perhatikan. Karena keinginan daging, perhatikan baik-baik ayat 6. Lanjut ayat 6. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan. Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan saudara. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan baik, sebuah perbedaan. Jadi betapa bodohnya kita, betapa ruginya kita kalau kita tidak memilih hari-hari ini untuk memberi diri menjadi orang yang akan taat, mentaati firman, hidup terpola dengan benar.
tapi sebaliknya menjalani kehidupan yang terus agamawi. Saya mau berkata kepada saudara hari ini, mari teruslah berfokus, berkata dan memanggil seluruh keluarga rohani, seluruh anak-anak rohani, mari bawa hidupmu terus tersedia. Engkau dan saya akan mengalami firman Tuhan ini akan bekerja dari hari ke hari. Karena keinginan daging adalah maut, saudara. Stok daripada neraka. Kalau kita terus menjalani kehidupan kedagingan, menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan firman, sementara firman terus datang berbicara, tetapi respon kita adalah terus menjalani kehidupan yang penuh kepalsuan. Firman sudah datang berbicara, tapi tidak ada respon. Sebaliknya terus menginginkan kehidupan yang daging, menyenangkan daging kita. Oh, maka saya berkata kepada saudara, Alkitab di sini jelas berkata, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging maut. Apa yang bisa didapatkan di sana? Stok neraka, saudara. Tidak ada kehidupan di sana, tapi maut. Ya, ayat yang berikutnya saudara dikatakan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pilihlah keinginan roh selalu, saudara. Jangan ikuti kedagingan. Amin. Pilihlah kehidupan di dalam roh. Amin. Jangan kedagingan. Hidup di dalam daging adalah maut, tetapi kehidupan di dalam roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin, saudara. Mari pilih, saudara. Pilih, saudara. Saya mau berkata apa, saudara, jangan melihat keglamouran dunia ini dengan segala hal. Serahkan diri, terus ada di dalam tuntunan Tuhan, ada di dalam kebenaran. Karena setiap kali apa yang engkau akan putuskan, engkau akan ambil apa yang menjalani kehidupan, maksudnya entah itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kita tidak lagi terpengaruh. Tadi pagi saya dengan Bapak sempat share, dan saya secara berdua saya selalu katakan, teruslah hidup di firman. Karena itu akan membedakan. Kita tidak lagi terpengaruh. Perbedaan dengan mungkin teman-teman yang lain adalah mereka tidak punya kebenaran. Artinya kebenaran yang terpola dengan benar yang kita yakini. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita tidak lagi terpengaruh dan gampang untuk terdistract, tercemar oleh apapun. Tapi kita tetap punya prinsip. Kita punya dasar keyakinan yang kita bangun. Itu yang menjadi kebenaran. Dan tidak ada seorang pun bisa mengganggu-gugat. Karena kita tahu ketika engkau dibangun dalam kebenaran, kalau kita terus terpola dengan benar, maka saudara, Tuhan ada di pihak kita. Keberpihakan Tuhan ada di dalam hidup kita, karena kita benar-benar, sekali lagi saya katakan, benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga hati kita untuk tidak lagi terpengaruh. Katakan amin. Hidup yang kita jalani, saudara, hidup yang kita jalani, kita lalui, kita tidak lagi menjalankan kehidupan ini secara duniawi, ceroboh. Tapi firman hanya sekedar sewaktu-waktu diperlukan. Tapi kita benar-benar dari hari ke hari berusaha mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, meminta Roh Kudus yang adalah penolong kita, pasti akan memampukan kita. Kita butuh anugerah untuk terus dapat hidup memperkenan hati Tuhan dari hari ke hari. Karena itu jagai hidupmu. Pastikan dari waktu ke waktu kita sedang beralih dari kehidupan yang bermain-main, kehidupan yang tidak fokus, kehidupan yang biasa-biasa, melihat seperti kehidupan kebanyakan orang. Tetapi saudara, berbeda. Kita mulai memfokuskan diri kita kepada kehidupan, tidak lagi hidup seperti kebanyakan orang. Mari kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin kita dan menolong kita. Dia akan terus bekerja sehingga hidup kita terus berkemenangan. Katakan amin. Alkitab di sini berkata, saudara, coba kita lihat. Coba kita lihat, saudara. Di ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah, perhatikan baik-baik. Oh, jelas sekali ayat 7, saudara, perhatikan. Ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah.
Perhatikan, perseteruan. Kata lain perseteruan, permusuhan dengan Allah. Lah kalau kita tahu hidup dalam daging itu perseteruan dengan Allah, kenapa kita terus melakoni kehidupan kepalsuan? Kenapa kita terus melakoni, membiarkan hati kita, membiarkan hidup kita diseret dalam kedagingan dan membawa kehidupan kita terpisah dengan Allah, jauh dari persekutuan yang intim manis dengan Tuhan. Jangan hanya menunjukkan terlihat rohani, tetapi pastikan, saya ulangi sekali lagi, jangan hanya terlihat rohani, tetapi pastikan seluruh hidup kita benar-benar firman Tuhan itu terpola, mampu untuk menguasai diri, mampu untuk membawa diri, mampu mengeksekusi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tidak lagi menyukai apa yang tidak Tuhan sukai, tidak lagi mengingini apa yang Tuhan tidak ingini, tapi kita akan mengingini apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang menjadi agendanya. Itu yang kita rindukan. Bukan lagi agenda pribadi, bukan, tapi agenda kerajaan. Kita membawa mandat kerajaan. Bukan kita nebeng di dalam mandat kerajaan untuk menjadi top, menjadi hebat. Itu pikiran orang. Tapi mari terus set hati kita bersih. Seluruh tujuan hidup kita menjadi jelas di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena orang hanya melihat luar kita. Orang hanya akan mengambil satu kesimpulan dari apa yang mereka lihat dari hidup kita di luar kita. Tapi mereka tidak tahu jalan berpikir, dasar keyakinan, pola pikir yang kita bangun sebagai gereja yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kata kita mengerti, saudara, ukuran gereja itu bukan lagi soal bangunannya bagus, jumlah orang, semua leksi dalam gereja. Bukan lagi, saudara. Itu adalah bagian dari pelengkap untuk memudahkan dan membuat pelayanan makin sebagai penopang. Tapi nomor satu adalah hadirat Tuhan harus ada. Karena itu pemimpin, faktor pemimpin, keterhubungan kita sebagai pemimpin ini sangat menentukan. Jemaat terbangun akurat atau tidak tergantung dari kita, saya sebagai pemimpin, Mam sebagai pemimpin. Karena saudara akan terus terpola. Paulus berkata dalam Filipi, teladanku. Nah, kita mau bicara apa kalau tidak ada teladan hidup? Tidak akan mungkin, saudara. Karena itu saudara tanggung jawab sebagai pemimpin tidak mudah. Orang-orang yang ada di dalam rantai kepemimpinan bersama Mam beritahu engkau, mari terus selaraskan hidup. Bangun hidupmu terus dari hari ke hari. Pilih untuk hidup di dalam roh. Jangan mencampur, terjadi percampuran. Roh juga, daging juga masuk. Daging dan roh juga terus kita campur baurkan. Pisahkan diri kita. Artinya kalau kita hidup di dalam roh, statement kita di sini, gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di dalam roh. Gereja yang dibangun di dalam roh. Roh adalah gereja yang berotoritas. Gereja yang berotoritas adalah gereja yang berdamba. Gereja yang berdamba adalah gereja yang di sana memiliki orang-orang tepat, orang-orang strategis yang dibangkitkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, dengan jelas di sini Alkitab berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat 7. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Perhatikan. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Dia tidak ada penundukan diri. Dia terus menyukai hal-hal yang daging, hal-hal yang dia sukai, hal yang dia senangi, hanya untuk enak di dagingnya. Tidak menaklukkan diri. Perhatikan. Karena dia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi memungkin apa, saudara? Tidak mungkin. Itu sebabnya jangan heran orang yang belum memberi diri sepenuhnya sungguh-sungguh terpola, terbangun, hidup di dalam roh, sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang duniawi, kebiasaan-kebiasaan daging, sifat-sifat duniawi. Karena itu mari pastikan, mau berkata kepada kita semua, pastikan seluruh hidup kita ya untuk terus menjadi kehidupan yang makin terpola secara benar. Katakan amin. Waktu begitu cepat sekali. Mam tidak lihat sudah jam 1. Oke, nanti kita lanjut besok. Mam habiskan di sini ayat 8 dikatakan di sini, saudara. Mereka, perhatikan ayat 8. Nanti kita lanjut besok membaca ayat terakhir ini mengakhiri share kita siang hari ini, doa serentak siang ini. Dikatakan di sini, mereka yang hidup dari daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini sudah jelas-jelas.
jalani terus kehidupan daging. Alkitab dengan jelas ini berkata, bukan perkataan manusia. Mereka yang hidup apa di sini? Dari dalam daging, saudara, tidak mungkin berkenan. Tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Ayo ambil keputusan, tinggalkan kehidupan yang terpola dan keduniawian, kedagingan. Karena itu tidak akan berkenan kepada Allah. Beri diri kita kepada Tuhan. Berdoa biar hari ini saudara, ukuran roh yang harus menjadi fokus kita setiap hari, mari tingkatkan saudara. Tingkatkan karena kita akan terus mengalami volume di mana kapasitas air di dalam hidup kita akan meninggi. Alkitab berkata di dalam bait Allah air itu akan meningkat, akan mengalir aliran-aliran itu, dan dia akan membawa kehidupan kita dari hari ke hari. Kita tidak cuma di mata kaki, kata Yeskiel, naik ke lutut sampai pinggang, bahkan sampai berenang. Pastikan ukuran roh itu makin nyata dalam hidupmu. Engkau makin alami, engkau seperti terheran-heran, engkau terkagum-kagum melihat ada sesuatu yang berubah. Karena itu saudara, berfokuslah terus, siap bayar harga, siap mati dari segala kedagingan, segala hal yang hawa nafsu duniawi, tapi memberi diri sungguh-sungguh dituntun di dalam Dia. Karena saudara, engkau akan melihat ada sebuah perbedaan hari-hari ini ketika engkau hidupmu makin terset di dalam kebenaran. Artinya saudara, hidupmu akan memanifestasikan kerajaan Allah di bumi ini. Hidupmu menjadi representasi dari kebenaran. Orang akan melihat Kristus itu makin nyata, dan itu menjadi dilihat oleh banyak orang, menjadi representasi. Alkitab berkata, Paulus berkata, kita adalah suratan terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Mari hari ini saudara, siapapun kita, sebagai pemimpin, sebagai para pelayan, tim kepemimpinan di dalam mata rantai kepemimpinan di dalam jemaat kita di tempat ini, Mama berkata, mari saudara alami di mana engkau rasakan bahwa ada sesuatu yang meningkat, makin hari makin strong. Jangan turun saudara, jangan turunkan standar, terus naikkan saudara, makin taat, makin bertekun, makin konsisten. Engkau terus bertekun dalam pengajaran rasuli, terus bertekun dalam doa, karena itu akan sangat membedakan hidupmu. Kehidupan doamu akan makin kuat. Engkau makin mengalami penyingkapan kebenaran itu menolongmu dari hari ke hari, sehingga mengenal isi hati Bapa. Dan dalam keterhubungan ini engkau akan melihat sebuah perbedaan. Tentu orang yang membangun hubungan dekat dengan seseorang beda dengan orang yang hanya berteman biasa. Saudara, itu sebabnya pastikan ketika hidup kita terus terhubung dengan Bapa, membangun kehidupan yang terus terbenahi. Ketika Bapa mengoreksi kita, Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Saya percaya saudara, engkau akan tersedia dan berkata, aku siap dikoreksi Tuhan. Katakan amin. Tingkatkan kapasitas roh dalam hidupmu. Mama akan lanjutkan besok. Terus tersedia, eksekusi segera setiap kali Roh Kudus mengevaluasi ada hal yang secara duniawi, sifat-sifat duniawi masih ada dalam hidup kita. Responi cepat, karena Tuhan terus akan membaiki hidup kita, membenahi kita menjadi gereja yang unstoppable. Tuhan berkati kita semua siang ini. Mari berdoa, mari berdoa. Ayo doa, ayo doa, ayo doa. Mari berdoa, berdoa, bertekun. Terus bertekun di dalam Dia, bertekun di dalam Dia. Dalam pengajaran rasuli, bertekun, terus saling memperhatikan. Itu budaya kita. Kami deklarasikan siang ini kebenaran yang kami terima. Ukuran roh akan makin meningkat ketika kami tersedia, ketika kami terus menerima firman, tersedia dikoreksi, tersedia dibenahi, dan mau diselaraskan dari hari ke hari. Maka kami akan melihat ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda, dibedakan dari yang lain. Oh, mungkin ini kedengaran begitu ekstrim orang mendengar, tapi inilah yang akan terjadi. Keterhubungan setiap pribadi orang percaya, para pemimpin, para pelayan akan berbeda ketika dia mengekspresikan kerajaan Allah, mandat kerajaan itu. Oh, kami berdoa siang ini, tidak ada lagi distract, tidak ada lagi pencemaran, oh tidak ada lagi kedagingan yang terus coba memperhamba hidup kami. Tapi bersama kami deklarasikan siang ini, kebenaran Tuhan secara roh akan terus men-set kami. Ada demonstrasi kuasa-Mu yang terjadi memampukan kami dari hari ke hari, mati dari segala
posisi rohani yang berbeda. Seluruh jemaat mampu dan sanggup mengeksekusi. Tidak ada lagi masalah-masalah yang memberatkan, karena mereka memiliki hikmat Tuhan. Mampu, sanggup keluar sebagai pemenang. Mereka percaya, hamba berdoa terjadi. Percaya kepada firman, percaya bahwa janji Allah ya dan amin. Kita karalabasyakaralabasih. Terjadi dalam nama Yesus. Orang benar yang berbeda dalam setiap kehidupan yang kami lakoni setiap hari. Tidak ada lagi dosa, maut tidak lagi berkuasa. Hidup kami terus diisi dalam kebenaran. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, terlebih kekacauan, kebingungan, kami hati dalam nama Yesus. Keluar dari hidup kami. Kami punya arahan yang jelas. Suara Tuhan yang menuntun kami dan memimpin kami. Kami tidak hidup dari suara diri kami, pikiran kami yang menyesatkan, tapi firman dari ruang tahta, firman anugerah yang menyelaraskan hidup kami. Bapa yang membekal hidup kami, karena kami memiliki Bapa, keterhubungan yang akurat dengan Bapa dari hari ke hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Alami terobosan, alami peningkatan, alami hidup terus berbuah. Biarkan Tuhan terus bekerja. Izinkan Roh Kudus mengoreksi. Kita memang sudah bersih, tapi akan terus dibersihkan. Bersiaplah, miliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Itu ada pada seluruh generasi apostolik. Terjadilah atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kita karalabasi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang hari ini. Begitu ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Roh Kudus, terima kasih untuk kekuatan baru. Walaupun secara manusia itu tidak mungkin, tapi kami selalu percaya anugerah-Mu yang mampukan kami. Anugerah-Mu yang membawa kami ada di titik ini. Pujian hormat bagi Engkau. Perlindungan Tuhan ketika kami hidupi firman dan kebenaran. Firman dan kebenaran itu akan mengamankan hidup kami, akan menjaga hidup kami. Hidup kami aman, terlindung, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Ketika kami bangun ketaatan, hidup di dalam Engkau, firman itu akan bekerja. Firman itu mengamankan seluruh hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit yang membahayakan. Kami berdoa keluar masuk dimanapun mereka pergi, mereka berada, di kantor, di lapangan, di rumah, di tempat kerja. Kami berdoa di tempat usaha dan bisnis mereka. Anugerah Allah mampukan mereka. Kasih karunia Tuhan terus bekerja, membawa mereka terus terhubung dengan ruang tahta-Mu. Anak-anak kami semua mereka pintar, cerdas, 10 kali cerdas dari anak yang lain. Terjadi di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga rohani terpelihara dalam kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa bersyukur siang ini Bapa. Bangsa kami dalam lindungan Tuhan, kota kami dalam lindungan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kota kami, selaraskan kota kami. Terus bawa para pemimpin terhubung dengan Engkau, menyadari sungguh bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukan aktivitas tugas mereka sebagai pemerintah daerah di kabupaten ini. Begitu juga bangsa Indonesia. Tuhan hikmat dan pengertian daripada Tuhan untuk memperbaiki segala hal yang mengalami gangguan, mengalami penurunan beberapa saat akibat pandemi COVID-19. Kami berdoa Indonesia akan terus ada di dalam rancangan. Indonesia ada di dalam tangan. Indonesia baru. Tuhan men-take over semua hal. Doa-doa orang benar, doa-doa dari seluruh orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi Tuhan yang sudah bernubuat. Hal terbaik akan terjadi ke depan di bangsa kami Indonesia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bersyukur siang hari. Seluruh keluarga rohani dimanapun mereka berada, secara khusus keluarga rohani yang ada di jemaat ini, ada di kota ataupun yang berada di luar kota, Tuhan jagai dan lindungi. Keluarga rohani yang ada di luar kota, yang bukan juga mungkin dari jemaat ini, tapi mereka berhubungan dengan kami, memiliki komunikasi hubungan secara spiritual. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, layanan mereka maju, kerjaan mereka diberkati. Ketika mereka mendengar firman, impartasi firman mereka terima dan mereka hidupi, sesuatu pasti terjadi. Makasih Bapak, siang ini kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Semua yang kami sudah lakukan, kami berjanji segala
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Membuka tali kasutmu kami tak layak, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Kita boleh selesai siang ini, mohon maaf. Waktunya agak lewat sedikit. Tuhan kiranya menolong kita, pastikan terus engkau alami sebuah peningkatan. Ukuran roh yang kau rasakan, kapasitas roh bekerja, mengimpasi hidupmu, terus pastikan makin meningkat. Amin. Kobaran apinya makin besar, makin besar. Ketika dia menurun, jaga, warning saudara, segera tambah kayu bakarnya, tambah saudara, doa deklarasi menyembah bangkit dalam roh. Kita ketemu besok, Mama akan lanjut besok. Tuhan berkati kita semua siang ini. Ya, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetap kompak, tetap semangat, alami terobosan. Jangan ada delay, jangan ada penundaan. Alami terobosan-terobosan terus terjadi setiap hari dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, usaha kita, dan bisnis kita. Pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang benar yang berbeda. Tuhan berkati. Selamat siang dan shalom.